Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web. Masih di materi HTML dan CSS. Pada bagian yang ke-13 ini kita akan belajar tentang Flexbox. Kita bisa melihat materi Flexbox ini di CSS. Kemudian kita cari yang CSS Advanced. Di dalam sini ada Flexbox. Saya juga menggunakan referensi di dalam sini di Google. Saya tulis Flexbox CSS. Saya akan menggunakan dari CSS Tricks. Klik dalam sini. Di dalam sini sudah ada penjelasan tentang Flexbox. Kita akan coba berlatih langsung ke VS Code-nya. Di dalam VS Code ini saya akan coba komen dulu yang ini sampai konten. Kontrol, kemudian garis miring. Kita Ctrl S, kemudian kita ke CSS. Ini juga kita akan blok. Kemudian Ctrl garis miring, kita Ctrl S. Hasilnya adalah kita akan dapatkan kosong seperti ini. Kemudian kita akan buat di dalam sini, di bawahnya sini, di dalam konten, saya akan buat row dot row. Kemudian kita buat dot call. Kita alt shift kemudian panah bawah. Di dalam sini saya akan buat 1, kemudian 2, 3, dan 4. Kemudian di dalam sini saya juga akan tambahkan 1 CSS. 1, 2, 3, 4. Ctrl S. Kita ke CSS-nya. Di dalam CSS ini margin sama padding 0. Kita akan lihat dulu hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita ambil yang kontainernya. Kontainer atau wadahnya adalah row. Row ini mempunyai isi 1, 2, 3, 4. Menjadi kelas call 1, 2, 3, dan 4. Jadi rumahnya adalah atau kontainernya adalah row. Rumah atau kontainer, kontainer atau wadah ya sama. Kita ke dalam sini, kita akan buat dot row. Kita akan beri dia dulu background color. Kita kasih yang violet. Kemudian kita juga buat max width, kita buat 1000 px. Kemudian kita akan buat margin, kita kasih auto. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah ada di tengah, dia 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita akan atur yang CSS yang call ini. Call ini kita akan atur dot call. Kita akan atur width. Kita buat di 150 px. Kemudian kita buat lagi height. Kita buat lagi 150 px. Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini sudah ada isinya. Sekarang yang bagian 1.1 kita kasih background color. Kita buat til ini saja. Kemudian dot 2 saya kasih background color lagi. Saya akan kasih tomato. Dot 3 kita kasih background color lagi. Ini. Kemudian dot 4 kita kasih background color lagi. Saya buat yang yellow. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini masing-masing sudah ada 1, 2, 3, dan 4. Ini ke bawah, secara default dia ke bawah. Ke bawah, dan ini wadahnya. Wadah yang violet ini mengikuti dari isinya. Jadi kalau isinya makin banyak ke bawah, ya dia akan ke bawah makin banyak. Sekarang kita akan atur supaya dia rata dari kiri ke kanan. Di dalam sini ditambahkan display flex di dalam kontainer atau wadahnya. Berarti kita akan tambahkan di dalam kontainernya adalah row. Kita akan tambahkan di dalam sini display flex. Kita Ctrl S. Nah, ini hasilnya. Dia akan dari kiri ke kanan. 1, 2, 3, 4. Bukan dari atas ke bawah, tapi pindah dari kiri ke kanan. Itu. Kemudian kita lihat lagi penggunaan dari display
atau flexbox ini, flexbox, kita tadi sudah belajar tentang display flex, dia akan menampilkan dalam bentuk baris. Berikutnya, di dalam sini ada flex direction, row, kemudian row reverse, kemudian kolom. Kita akan coba flex direction. Kemudian di dalam kontainer flex direction FD. Nah, ini kita akan buat kolom, misal kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia dalam bentuk kolom. Kalau dia dalam bentuk row, kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dalam bentuk row. Kemudian di dalam row ini juga ada row reverse. Kita Ctrl S, kita akan lihat hasilnya. Satunya ada di kanan, 2, 3, 4. Jadi dia akan kebalik. Kalau yang ini flex row, flex direction. Kalau saya buat di dalam sini row saja, Ctrl S. Ini coba saya komen, Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya ini 1, 2, 3, dan 4. Kalau tadi yang row reverse itu kebalikannya. Nah, ini juga sama. Saya komen, Ctrl garis miring. Saya akan buat lagi FD flex direction. Nah, saya akan buat di dalam sini kolom seperti tadi. Kalau kolom reverse, Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. 1, 2, 3, 4. Jadi satunya ada di bawah. Saya komen, Ctrl garis miring. Kita Ctrl S. Kita akan lihat petunjuk berikutnya dari dalam CSS Tricks ini. Kemudian berikutnya adalah flex wrap. Kita akan buat di dalam kontainer. Perhatikan di dalam sini, ini kontainer. Di dalam sini kita akan buat flex wrap FW. Nanti dia akan ketemu dengan flex wrap. Kita buat wrap, Ctrl S. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Ini seperti ini. Kalau saya menggunakan layar yang lebih kecil, saya ambil yang ini. Nah, ini dia akan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Dia akan ke bawah. Nah, kalau saya ke sini, otomatis dia naik. Ini ngikuti dari layar yang digunakan. Kalau dia besar, akan seperti ini. Kalau seperti ini, otomatis dia akan mengikuti. Ini akan turun, nge-wrapping. Jadi kelipat ke bawah. Kemudian berikutnya kita sudah dapatkan itu wrap, kemudian wrap reverse. No wrap itu berarti tidak ada. Kita akan coba saja. Kita kontrol garis miring. Kemudian kita buat lagi FW. F sama W, kemudian kita cari flex wrap. No wrap. Kita Ctrl S. Kita coba lagi menggunakan yang ini. Ini kalau seperti ini dia tidak mau turun ke bawah karena kita set dia no wrap. Berikutnya kita bisa cek lagi menggunakan flex flow column wrap. Ini kontrol garis miring, kita buat lagi menggunakan flex flow. Kita menggunakan FF flex flow. Kita pilih yang di dalam sini menggunakan kolom wrap. Nah, ini kolom. Kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Ini menggunakan kolom. Kemudian kita buat justify content. Nah, ini kita kontrol garis miring, kemudian kita buat lagi justify content, kemudian kita buat center, Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini di tengah 1, 2, 3, 4. Ini masih ada sisa di kiri dan di kanan 1, 2, 3, 4. Kalau kita menggunakan justify content. Justify content ini juga ada flex start. Ini bisa kita komen, kita lanjutkan bawahnya lagi. Justify content, kita buat dia flex start. Kita Ctrl S. Hasilnya ada di kiri 1, 2, 3, 4. Berikutnya kita coba flex end.
kontrol, kemudian kita buat justify content, kemudian flex and FA. Kita kontrol S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Nah, ini dia mepet ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang center space around, kita bisa tambahkan justify content space around. Ini kita belajar fungsi-fungsinya dulu. Jadi nanti waktu di project, supaya kita tahu kapan kita menggunakan flex row, flex column, kemudian flex ini nanti ketika pembuatan toko online nanti kita akan belajar penggunaannya. Ini kita belajar dulu cara pengaturan rumahnya. Kalau mau ke kiri gimana, ke kanan gimana, ke bawah gimana, dan seterusnya menggunakan flex ini. Contoh, saya akan menggunakan space between atau space around. Saya menggunakan justify content, kemudian space around. Kita kontrol S, kita akan lihat hasil dari dalam sini. Nah, ini dia ada spasi antara 1, 2, 3, dan 4. Ini kasih spasi seperti ini. Itu kita menggunakan space around. Kemudian kita akan coba lagi menggunakan justify content. Kita cek lagi menggunakan space between. SB space between. Kita kontrol S. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini satunya mepet, 4-nya mepet, 2, 3. Seperti ini. Jadi kalau tadi seperti itu, kalau ini sekarang seperti ini. Ini kemudian ada juga line items. Line item ini tidak kita coba. Kemudian ini adalah line content. Silakan dicoba sendiri. Untuk contoh sudah disediakan di dalam sini. Contoh penggunaannya sudah ada di dalam sini. Silakan dicoba-coba. Kemudian kita lihat hasil dari sini. Ini HTML, kemudian ini CSS-nya. HTML-nya seperti ini. Silakan dicoba-coba dan dipelajari hasilnya. Di video berikutnya kita coba akan langsung masuk ke dalam project pembuatan toko online. Jadi kita belajar membuat desain atau layout dari toko online menggunakan materi-materi yang sudah kita pelajari. Silakan dipelajari penggunaan dari ini. Kemudian fungsi-fungsinya termasuk penggunaan CSS yang ada di dalam sini. Kita menggunakan 2 CSS, 1 CSS untuk call dan 1 CSS untuk 1. Di masing-masing ini bisa kita set. Ini 1, 2, 3, 4. Dan call ini kita set supaya nanti semua menerima di dalam indeks ini sama. Jadi kalau misalnya di dalam call ini saya buat width-nya 150, height-nya 150, maka secara otomatis di dalam sini ini juga menggunakan lebar 150 dan tinggi 150. Silakan dicoba yang di dalam sini supaya ilmunya berkembang, nggak harus nunggu dari materi. Nah, ini contoh penggunaan dari ini. Nah, ini HTML-nya seperti ini. Hasil akhirnya seperti ini. CSS-nya ada di dalam sini. Silakan dicoba-coba. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.